Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, kita jumpa lagi, apa kabarnya? Mudah-mudahan tidak pernah bosan dengan SN. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua, dan berkelimpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Orang bijak berbicara dengan teka-teki, begitulah pepatah lama. Dan jika menyangkut legenda Satrio Piningit, hal ini sangatlah benar. Nenek moyang kita, dengan pemahaman mendalam mereka tentang siklus dan takdir, sengaja mengaburkan identitasnya dalam ramalan-ramalan samar. Tapi mengapa begitu rahasia? Mengapa tidak mengungkapkan saja siapa, di mana, atau kapan ia akan muncul? Jawabannya, seperti yang akan kita temukan, terletak pada rencana yang disusun dengan cermat untuk melindungi tidak hanya Satrio Piningit itu sendiri, tetapi juga esensi dari kebijaksanaannya yang luar biasa. Untuk menyelami dunia strategi kuno yang menakjubkan, penjaga tersembunyi, dan kebenaran mengejutkan di balik berbagai tiruan yang dirancang untuk melindungi Satrio Piningit yang sejati hingga waktunya tiba. Mari kita selami lebih dalam mengapa Anda perlu menyelamatkan seri ini dari mata dunia, dan apa makna sejati di balik tirai ini. Satrio Piningit, gelombang bencana, bisikan spiritual, dan kebijaksanaan leluhur dalam menyembunyikan sang satria tersembunyi. Mari sejenak kita kembali ke ingatan kolektif bangsa ini, pada dua peristiwa dahsyat yang mengukir luka mendalam. Tsunami Aceh pada akhir tahun 2004 dan gempa bumi Yogyakarta pada tahun 2007. Dua bencana alam yang begitu luar biasa, merenggut ribuan nyawa dan mengubah lanskap kehidupan di dua wilayah yang berbeda. Bagi banyak dari kita, peristiwa ini adalah tragedi yang memilukan, bukti kekuatan alam yang tak terbantahkan. Namun, di balik kerentanan manusia menghadapi keganasan alam, ada bisikan-bisikan lain yang bergaung di kalangan para praktisi spiritual. Mereka melihatnya bukan sekedar bencana, melainkan sebagai tanda-tanda, petunjuk awal kemunculan sosok yang sangat dinanti-nantikan dalam ramalan kuno, Satrio Piningit, atau sang satria tersembunyi. Kisah tentang Satrio Piningit bukanlah hal baru dalam khazanah spiritual Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Ini adalah narasi tentang harapan, tentang seorang pemimpin yang akan muncul di tengah kegelapan dan kekacauan untuk membawa kembali keadilan, kemakmuran, dan keseimbangan. Namun, apa yang membuat gempa dan tsunami ini begitu relevan dengan ramalan tersebut? Konon, energi yang dilepaskan dari bencana berskala epik semacam itu memiliki resonansi yang kuat dengan dimensi spiritual. Banyak praktisi spiritual di seluruh Nusantara, terutama di Jawa, dilaporkan merasakan gelombang energi yang luar biasa menyertai dan setelah kedua peristiwa besar itu. Dan bukan hanya dari kalangan spiritualis lokal. Fenomena ini, yang sulit dijelaskan dengan logika semata, juga dirasakan oleh para spiritualis dari negara lain, terutama mereka yang mendalami kepercayaan Hindu atau Buddha. Seolah-olah ada jaringan energi tak kasat mata yang menjembatani kesadaran spiritual lintas batas geografis dan budaya. Tentu saja, sebagai orang biasa seperti kita, yang indera spiritualnya mungkin belum terasa, sangat wajar jika kita tidak dapat merasakan energi ini secara langsung. Kita mungkin hanya bisa mendengarkan cerita, memikirkan, atau sekadar merasakan getaran samar dari sebuah misteri yang lebih besar dari diri kita. Tapi, bukankah justru disitulah letak keindahan misteri ini? Ia mengajak kita untuk melihat melampaui apa yang tampak, untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang tak terlukiskan oleh panca indera. Memahami konteks Satrio Piningit tidaklah berharap sebuah deklarasi terbuka. Justru, pemahaman yang hakiki mensyaratkan penyelaman mendalam ke dalam kebijaksanaan para leluhur kita, sebuah kearifan yang melampaui zamannya. Para pendahulu kita, dengan penguasaan mereka yang luar biasa atas siklus alam semesta, hukum karma yang tak terhindarkan, dan alur takdir yang teranyam rumit, telah dengan sangat cerdik dan sengaja menyembunyikan identitas sejati Satrio Piningit. Mereka melakukannya melalui serangkaian ramalan yang mereka wariskan, ramalan-ramalan yang dirancang untuk menjadi teka-teki, sebagian benar dan akurat dalam petunjuknya, namun sebagian besar justru sengaja dikaburkan dan diselubungi metafora. Pertanyaan yang sering terlintas adalah,
Mengapa metode ini dipilih? Mengapa tidak langsung saja diungkap secara gamblang siapa dia, di mana dia berada, atau kapan persisnya dia akan menampakkan diri di panggung sejarah? Mengapa harus begitu kompleks dan berlapis, menimbulkan interpretasi yang beragam dan terkadang membingungkan? Jawabannya terletak pada esensi kebijaksanaan itu sendiri, yakni perlindungan mutlak bagi sosok yang diramalkan tersebut. Bayangkan, seorang individu yang ditakdirkan untuk mengemban misi sedemikian besar, dengan tanggung jawab untuk menginisiasi transformasi fundamental yang akan mengubah tatanan dunia, baik spiritual, sosial, maupun politik. Kehadiran sosok seperti ini tentu akan menjadi magnet yang menarik perhatian banyak pihak, dari berbagai spektrum niat. Bukan hanya mereka yang berkehendak baik dan tulus mendukung, melainkan juga golongan-golongan picik yang dilindungi oleh kekuasaan dan keuntungan pribadi. Jika identitasnya diumbar begitu saja tanpa perlindungan, nyawa sang Satrio Piningit bisa terancam secara fisik oleh musuh-musuh yang ingin menghalanginya, atau bahkan yang lebih berbahaya, ia bisa dijadikan pion atau alat oleh kelompok-kelompok yang ambisius, serakah, dan tidak bermoral demi mewujudkan agenda tersembunyi mereka. Proses pengaburan ramalan ini adalah sebuah strategi pencegahan yang cemerlang, memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar memiliki ketulusan hati dan ketajaman spiritual yang mampu mengenali dan mendukungnya pada waktu yang tepat. Jauh melampaui kepentingan perlindungan fisik semata, tujuan hakiki dari penyembunyian Satrio Piningit adalah untuk menjaga dan melestarikan sebuah harta tak ternilai, kecerdasan luar biasa yang dimilikinya. Ini bukan sekadar kepintaran akademis atau bakat intelektual biasa, melainkan sebuah kapasitas kognitif dan spiritual yang berada di ambang batas pemahaman manusia normal. Istilah Jawa kuno menyebut kemampuan ini sebagai weruh sadurunge winarah. Frasa ini jauh melampaui konotasi ramalan masa depan yang pasif atau intuisi semata. Ini adalah sebuah bentuk pemahaman yang proaktif, sebuah penetrasi akal budi yang nyaris ilahi. Weruh sadurunge winarah berarti kemampuan untuk melihat esensi di balik fenomena, menyingkap jaring-jaring kausalitas yang tersembunyi, memahami pola-pola yang rumit yang menggerakkan alam semesta dan masyarakat. Ini adalah kecerdasan wawasan yang luar biasa mendalam, yang memungkinkan seseorang untuk tidak hanya melihat permukaan, tetapi menembus hingga ke inti permasalahan, memahami akar sebab dan dampak jangka panjang. Ini juga disertai dengan kemampuan menganalisis masalah yang sangat tajam dan presisi, membedah kompleksitas hingga ke detail terkecil namun tetap melihat gambaran besarnya. Lebih jauh lagi, kemampuan ini mencakup pemahaman melintasi bidang yang luar biasa, menyatukan kearifan dari sains, filsafat, sejarah, bahkan spiritualitas dan metafisika, membentuk perspektif holistik yang tak tertandingi. Bayangkan seseorang dengan kapasitas intelektual dan spiritual yang sedalam, sekomprehensif, dan setajam itu. Jika kekuatan pikiran dan jiwa yang tak terhingga ini jatuh ke tangan yang salah, jiwa yang korup, ambisi, tiranis, atau zalim, maka bukan hanya kebaikan bersama yang terancam, melainkan potensi kehancuran dan manipulasi skala besar dapat dibiarkan ke dunia. Pengetahuan dan wawasan semacam itu bisa disalahgunakan untuk mengendalikan massa, memicu konflik demi kepentingan pribadi, atau bahkan menipu dan menyimpangkan arah peradaban, alih-alih memberdayakan dan mewujudkan keharmonisan sejati. Para leluhur nenek moyang kita, dengan kearifan dan pandangan jauh ke depan yang melampaui zamannya, memahami betul risiko eksistensial ini. Mereka menyadari bahwa kekuatan sebesar itu harus dijaga dan dibimbing dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, mereka tidak hanya mengandalkan perlindungan fisik, melainkan menciptakan sebuah sistem perlindungan yang berlapis-lapis dan multifaset, fisik, spiritual, mental, bahkan mungkin dimensi-dimensi yang tidak terlihat. Ini adalah sebuah strategi mahakarya pengamanan, seolah-olah membungkus permata yang paling berharga, yaitu kecerdasan dan potensi Satrio Piningit, intisari harapan bagi masa depan, dalam sebuah teka-teki yang rumit, jebakan yang cerdas, dan labirin yang hanya akan terbuka bagi mereka yang pantas dan siap untuk menerima dan menggunakan kekuatan itu demi kebaikan seluruh umat manusia. Para pamomong dan strategi tiruan yang mengagumkan. Dan inilah bagian yang paling menarik dan mungkin paling membingungkan sekaligus krusial dari teka-teki Satrio Piningit. Sebuah strategi yang,
Pada pandangan pertama, tanpa paradoks, namun menyimpan kedalaman perhitungan luar biasa dari para leluhur. Melalui pamomong mereka, atau para pendamping dan mentor spiritual yang tak hanya bertugas menjaga garis keturunan dan rahasia ilahiyah, pengetahuan kuno, nubuat-nubuat suci, dan kearifan yang diturunkan melalui generasi, namun juga kebijaksanaan yang diturunkan melalui generasi. Para leluhur merancang sebuah strategi yang bisa disebut brilian dan visioner. Mereka menciptakan tiruan, bukan sekadar duplikat fisik, melainkan replika strategi dan spiritual dari tokoh-tokoh yang memiliki potensi atau karakteristik Satrio Piningit, dan menariknya, mereka dipilih dari garis keturunan mereka sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Tiruan. Mereka bukan sekadar pengalih perhatian belaka atau pion kosong yang mudah disingkirkan. Sebaliknya, mereka adalah sosok-sosok yang diberkahi dengan kemampuan, karisma, dan simbol yang memang serupa dengan yang diperkirakan ada pada Satrio Piningit yang asli. Mereka mungkin menunjukkan tanda-tanda kebesaran, memiliki aura kepemimpinan yang kuat, atau bahkan mampu melakukan hal-hal yang tidak lazim bagi manusia pada umumnya. Namun, ada perbedaan yang mendasar dan penting. Kemampuan serta kebijaksanaan mereka, meskipun luar biasa untuk ukuran manusia biasa, tidaklah sedetail, sedalam, atau seluas Satrio Piningit yang sejati dan tak tertandingi. Mereka seperti cermin yang memantulkan sebagian kecil dari cahaya asli, bukan sumber cahaya itu sendiri. Seperti yang mungkin pernah kami bahas dalam diskusi atau video sebelumnya, identitas dan peran strategi para tiruan ini telah dijelaskan dengan lebih rinci. Mereka dirancang untuk memiliki karakteristik kepemimpinan yang kuat, daya tarik atau karisma yang mampu menggerakkan massa, atau bahkan beberapa kemampuan spiritual tertentu yang jelas membedakan mereka dari orang biasa. Dalam masyarakat, mereka bisa menjelma menjadi tokoh-tokoh yang dihormati dan disegani, pemimpin komunitas yang berpengaruh, atau bahkan guru spiritual yang mendapat tempat tinggi di hati banyak orang. Mereka berfungsi sebagai penjaga, sementara, jangkar, harapan, atau bahkan umpan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari keberadaan Satrio Piningit yang sesungguhnya, sambil pada saat yang sama mempersiapkan kondisi sosial dan spiritual bagi kedatangan yang asli. Ini adalah bagian dari rencana besar untuk melindungi dan membimbing jalur takdir Satrio Piningit yang sejati menuju realisasinya. Namun, di balik kemunculan mereka yang sekilas tampak sebagai anomali, fungsi utama para tiruan, duplikat, atau sosok-sosok yang menyerupai strategi yang sungguh luar biasa dan multifungsi. Mereka diciptakan bukan tanpa tujuan, melainkan dengan agenda yang kompleks. Pertama, untuk konservasi, yaitu menjaga eksistensi atau konsep Satrio Piningit yang hakikatnya tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat, namun dalam bentuk yang samar dan tidak teridentifikasi secara jelas. Ini adalah upaya untuk melestarikan harapan tanpa mengungkap identitas aslinya. Kedua, untuk mengalihkan perhatian publik dari sosok sejati. Dengan munculnya berbagai kandidat palsu, fokus massa akan terpecah, energi mereka terkuras dalam terjadinya dan klaim yang tak berujung, sehingga Satrio Piningit yang asli dapat bergerak dan tumbuh tanpa terdeteksi. Dan yang paling radikal, ketiga, secara metaforis menghancurkan keberadaan Satrio Piningit yang sebenarnya. Penghancuran ini bukan dalam arti fisik, melainkan melalui penciptaan ilusi dan kekacauan kognitif. Ketika terlalu banyak sosok palsu yang mengklaim sebagai yang terpilih, atau sang penyelamat, maka kepercayaan masyarakat terhadap konsep Satrio Piningit itu sendiri akan terkikis, membuatnya sulit dipercaya ketika sosok aslinya benar-benar muncul. Mereka diibaratkan cermin yang tak hanya membiaskan, tetapi juga mendistorsi cahaya, menyebarkannya ke berbagai arah dan menciptakan bayangan-bayangan palsu yang tak terhitung jumlahnya. Ini membuat kita sulit, bahkan nyaris mustahil, untuk melacak jejak samar sumber cahaya aslinya, yaitu esensi dan identitas sejati Satrio Piningit. Dalam masyarakat yang sedang dilanda krisis, yang haus akan sosok pemimpin penyelamat yang dinanti-nanti, sebuah figur mesianik yang diharapkan dapat membawa perubahan dan harapan, kemunculan tiruan-tiruan ini justru memiliki efek paradoks. Bukannya membawa pencerahan, mereka malah semakin memperkeruh suasana yang sudah keruh,
menimbulkan badai berbagai spekulasi pembohong dan klaim-klaim yang saling tumpang tindih, saling membantah, dan tidak ada habisnya. Ini menciptakan semacam kabut informasi yang pekat, di mana kebenaran menjadi sangat relatif dan sulit ditemukan. Ini adalah sebuah strategi yang sangat cerdas dalam perancangannya, namun di sisi lain, juga bisa dianggap kejam dalam implementasinya. Kekejaman ini terletak pada manipulasi harapan dan kebingungan yang ditimbulkannya di tengah masyarakat. Tujuannya semata-mata demi menjaga dan melindungi sosok yang akan datang itu, menganugerahkan ruang dan waktu yang tak ternilai harganya untuk benar-benar siap dan matang, secara lahiriah maupun batiniah, pada waktu yang telah ditentukan. Kematangan ini mencakup kebijaksanaan, kekuatan spiritual, pemahaman mendalam akan kondisi zaman, dan kesiapan mental untuk memikul beban takdir yang begitu besar. Strategi yang terencana rapi ini juga secara eksplisit menunjukkan betapa mendalamnya pemahaman leluhur tentang psikologi manusia dan dinamika sosial yang kompleks. Mereka dengan jeli mengamati dan memahami bahwa manusia, dalam kondisi terdesak atau kerinduan akan solusi, cenderung mencari jawaban yang mudah, mencari jalan pintas, serta mencari sosok pemimpin yang bisa segera dan dengan gegabah diidentifikasi sebagai sang penyelamat. Kecenderungan ini, jika tidak diarahkan, bisa menjadi bumerang. Dengan sengaja memunculkan banyak sekali tiruan atau bayangan, perhatian, energi, dan ekspektasi publik secara efektif akan terpecah dan tersebar ke berbagai arah yang salah. Ini menciptakan sebuah perisai yang tak terlihat, memungkinkan Satrio Piningit yang asli untuk terus tumbuh, berevolusi, dan mempersiapkan diri dalam ketenangan dan keseimbangan total. Dia terhindar dari sorotan media yang intens, tekanan politik yang tak terkendali, ekspektasi masyarakat yang seringkali tidak realistis, dan bahkan potensi ancaman fisik atau spiritual yang mungkin bisa menghancurkannya, atau setidaknya merusak proses pembentukannya, sebelum dia benar-benar mencapai potensi penuhnya dan siap diwahyukan kepada dunia. Melampaui tanda dan menemukan makna sejati. Kisah tentang Satrio Piningit, bencana alam sebagai tanda, dan strategi penyembunyian leluhur ini sebenarnya mengajak kita pada sebuah refleksi yang lebih dalam. Apakah kita harus terus-menerus mencari sosok fisik yang akan muncul dan menyelesaikan semua masalah? Atau, apakah Satrio Piningit ini juga bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip kepemimpinan sejati, kecerdasan spiritual, dan kebijaksanaan yang perlu bangkit dalam diri setiap individu, setiap kita? Mungkin gelombang bencana dan bisikan spiritual yang dirasakan adalah panggilan bagi kita semua untuk introspeksi, untuk menumbuhkan Weru Sadurung Ewinarah dalam diri kita sendiri, setidaknya dalam skala kecil. Untuk menjadi pribadi yang mampu menganalisis masalah dengan jernih, memahami berbagai sudut pandang, dan bertindak dengan kebijaksanaan, sebelum masalah semakin membesar. Mungkin, pamomong, dalam hidup kita tidak harus selalu berupa sosok supranatural, melainkan bisa berupa orang tua, guru, mentor, atau bahkan pengalaman pahit yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Misteri Satrio Piningit mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang pentingnya proses, dan tentang kebijaksanaan yang tidak selalu mudah dipahami oleh akal biasa. Ini adalah pengingat bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari hal-hal yang tersembunyi, dari kehati-hatian yang panjang, dan dari perlindungan yang tak terlihat. Ketika kita terus memikirkan tanda-tanda alam dan ramalan leluhur, biarlah itu menjadi dorongan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, bukan sekadar menantikan sebuah kemunculan yang spektakuler. Karena bisa jadi, kunci dari misteri ini ada di dalam diri kita sendiri, menunggu untuk diungkapkan. Sampai di sini dulu sahabat, untuk pertemuan kali ini, SN berharap, semoga dapat menghibur waktu luang bagi sahabat semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, segala kesalahan, kekurangan, atau bahkan berlebihan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.